Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Suriah dan Tanfidiyah. Berikut tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, beli mangga di kota Sanur. Ada Mawardi Yahya calon gubernur. Hadir juga Bapak Bupati Bro Pancawijaya Akbar. Mudah-mudahan namanya Akbar bisa membawa Ogan Ilir semakin akbar. Tentunya beserta istri, karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Bapak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dan Ramil, dan jajaran Forkompinda yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Ogan Hilir rahimakumullah. Beli buah bir di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Ogan Hilir, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya bersyukur siang hari ini bisa silaturahim. Sebenarnya saya agak sakit setelah pulang umroh kemarin. Baru seminggu saya pulang umroh. Maka semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Kan saya belum selesai, Bu. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya sakit sebenarnya, Pak. Jadi tulang rusuk saya ini keseleo, kecedit. Tapi pulang umroh sampai hari ini saya belum pulang. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah saya langsung lanjut ke Jakarta. Kemarin di Lampung, hari ini di Ogan Ilir, nanti malam saya kembali ke Jakarta, besok saya ke Manokwari, Papua, baru kembali ke Jogja. Saya hanya minta doa mudah-mudahan semuanya sehat. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang jomblo segera dinikahkan, yang berhajat segera dikabulkan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, tahun 2022 saya diminta sama Bapak Presiden untuk menjadi pembicara di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Kebetulan saya mungkin bagian kecil anak muda yang sering diundang untuk ceramah di hadapan Bapak Presiden. Terakhir bulan kemarin 1 bulan saya mendapatkan undangan dari Bapak Presiden 2 kali. Tahun 2022 saat itu berkumpullah investor seluruh dunia di Jakarta dalam acara Forum Investor Daily Summit yang buka Pak Presiden. Isunya adalah tahun 2023 Indonesia akan terancam dengan resesi global. Saya diminta memberikan penjelasan bagaimana pandangan agama terhadap
bangsa Indonesia menghadapi masa depan. Dalam konteks ini ogan ilir menyongsong tahun-tahun yang akan datang. Ini kalau saya lihat sih ibu-ibu ini wajahnya wajah-wajah yang optimis. Kalau anda kurang optimis, belajarlah dari penjual es. Penjual es itu orang yang sangat optimis. Kenapa? Karena cepat atau lambat pasti cair. Betul Pak? Pasti cair. Nah, saat itu ada satu ayat yang saya sampaikan di hadapan Bapak Presiden. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Apa kata Allah? Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dia Allah sebagai penolong kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Yang pertama Pak Bu, nggak ada satu kejadian pun di bumi ini kecuali atas izin Allah, betul? Pak Mawardi Yahya bisa membangun ogan ilir bukan karena Pak Mawardi hebat, tapi karena Allah mengizinkan Pak Mawardi membangun ogan ilir, betul? Makanya Ibnu Athaillah mengatakan apa dalam kitab Hikam? Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Manusia mampu bukan karena kenapa? Memang anak muda itu dosanya lebih sedikit dibandingkan orang tua, tapi pahalanya lebih sedikit daripada orang tua. Makanya mohon maaf, anak muda itu boleh percaya diri itu bagus, tapi tahu diri lebih bagus. Bu, masih insecure sama anak muda? Masih, berarti nggak paham insecure nih. Aduh, modar ya. Kalau saya Pak Bupati itu kan bahasanya bahasa anak-anak Gen Z. Saya memang lebih tua daripada Pak Bupati, tapi jiwa saya lebih muda. Karena kebetulan kalau saya di Jakarta Bu, itu saya terkenal sebagai ustadznya artis dan silet British ini. Dan sekarang Kiai yang ikut pengajian saya di Jakarta itu rata-rata janda-janda Pak. Coba Anda sebutkan nama janda, itu rata-rata pasti ke pengajian sama saya. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, yang terbaru idolanya Pak Mawardi Yahya, Lucinta Luna. Kelihatannya cantik Pak Wagub. Oh ya Allah, begitu dipeluk subhanallah businya keluar. Kalau Allah sudah menunjukkan kun fayakunnya, gak ada yang mustahil bagi Allah. Coba kita lihat sejarah, bagaimana kemudian ketika Allah menampakkan kun fayakunnya, Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja. Siapa? Dawud alaihissalam, Nabi Dawud. Peperangan antara Jalut dan Tolut kemudian melahirkan seorang namanya Dawud, berhasil membunuh Raja Jalut, yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Allah berkehendak dia menjadi raja, Dawud. Allah mampu menghinakan seorang raja diraja karena kesombongannya, Fir'aun. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya, Sa'labah. Allah mampu menghinakan orang kaya raya, Qarun. Allah bahkan mampu menjadikan seorang perempuan gak pernah menikah, gak punya suami, bisa hamil, Bu, Maryam. Tapi saya pesan sama ibu-ibu Ogan Ilir, tolong anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Pak Kiai, anak saya kayak Maryam. Kenapa nggak punya suami meteng? Itu bukan kayak Maryam Bu,
tapi diuntal codot, Bu. Itu bukan Maryam tapi Markonah. Dan ketika seseorang memelandaskan segala sesuatunya kepada Allah dengan mengatakan huwa maulana, dia penolong kami, enteng, Bu. Contoh Nabi Musa. Anda tahu sejarahnya Nabi Musa? Itu kan anak angkatnya Fir'aun, Bu. Ciri-ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Salah satu fatwanya dukun yang dipercaya oleh Fir'aun apa, Pak? Kalau ada bayi lahir laki-laki, kamu bunuh. Kenapa? Kata sang dukun, bayi laki-laki itu akan menjadi kompetitor untukmu, kata dukun. Maka hati-hati. Kalau ada orang ogan ilir masih percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Hati-hati. Makanya kan dulu saya pernah, Pak Bupati, saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penistaan dukun. Gara-gara waktu itu rame-ramenya dukun, saya ditanya sama Atta Halilintar pas podcast, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Saya jawab, iya. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Lah waktu itu saya bilang, kalau memang dukun itu mampu, seharusnya istrinya dukun itu paling cantik, Bu. Kenapa? Karena dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Lah kalimat ini Bro Panca dimasalahkan sama dukun, katanya menghina dukun. Kan saya bilang kembali kepada kuasa Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa, Pak? Guru itu anaknya paling pinter loh. Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anak orang lain, tapi banyak guru anaknya juga goblok. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter tuh badannya paling sehat. Wong pekerjaannya menyehatkan orang, tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya di Jogja punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya budek. Siapa yang bisa menjamin, Pak? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan orang, tapi nyatanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kan begitu, Pak. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Wong kuli pekerjaannya membuatkan rumah orang, tapi buktinya banyak kuli nggak punya rumah, nggak mampu, Pak. Makanya kemudian apa? Fir'aun ini percaya dengan kalimat sang dukun. Akhirnya Fir'aun bikin peraturan, semua bayi yang lahir jenis kelaminnya laki-laki harus dibunuh. Lahirlah bayi Musa. Ibunya Musa andilau, antara dilema dan galau. Takut dibunuh sama Fir'aun, Pak. Kemudian dapat firasat bayinya Fir'aun, kemudian dihanyutkan, bayinya Musa dihanyutkan ke sungai. Atas izin Allah mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Yang nemu siapa, Bu? Istrinya Fir'aun. Keluarga Fir'aun itu antik, suaminya nakal, istrinya solehah. Makanya dalam Al-Quran itu ada 4 gambaran keluarga. Kira-kira ibu-ibu ogan ilir pilih yang mana? 1, gambaran keluarganya saat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2, gambaran keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Nomor 3, gambaran keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Nomor 4, gambaran keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Kira-kira ibu ogan ilir pilih yang mana? Keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kata ibu bupati, nggak jadi Ibrahim, Gus, Fir'aun juga nggak apa-apa. Bapak-bapak jangan macam-macam, apalagi Anda kepala dinas sama istri, jangan macam-macam, Pak.
Perempuan tuh karakternya satu, Pak. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya bapak coba dilihatlah, kenapa semua film horor itu bintang filmnya pasti perempuan, Pak. Mak Lampir perempuan, Nini Pelet perempuan, Nyiro Kidul perempuan, Wewe Gombel perempuan, Susana perempuan. Kenapa semua film horor bintang filmnya perempuan? Karena makhluk yang paling menakutkan dan horor adalah perempuan. Tapi kalau film yang lucu-lucu, Pak, rata-rata bintang filmnya cowok, Pak. Dono Kasino Indro cowok, Ipin Upin cowok, Scooby-Doo cowok, Unyil cowok, Sun Gokong cowok. Kenapa film-film yang lucu-lucu itu bintang filmnya cowok, Pak? Karena makhluk yang paling lucu dan selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa semua hewan korban itu jenis kelaminnya jantan, gak ada yang betina, Pak. Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan. Kenapa semua harus jantan? Karena kalau betina, Pak, jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Cewek yang tidak mau mengalah itu ciri-cirinya, Pak, biasanya jilbabnya merah, Pak. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Akhirnya bayi Musa ini diterima, diambil sama istrinya Siti Asyah. Saya tanya sama guru saya Habib Lutfi, status Siti Asyah itu kan bukan Aisyah ya, Asyah. Itu kan statusnya istrinya Fir'aun. Ini ternyata waliullah, Pak, Siti Asyah ini. Makanya seumur hidupnya dia tidak pernah kumpul sama Fir'aun. Siapa yang dikumpuli sama Fir'aun? Setan yang diserupakan seperti Siti Asyah. Karena nggak mungkin Allah ridho wanita solehah seperti Asyah itu dikumpuli sama Fir'aun. Akhirnya sama Siti Asyah bayi ini dibawa pulang. Ketemulah dengan Fir'aun. Fir'aun tanya, itu siapa? Bayi. Cewek apa cowok? Cowok. Fir'aun langsung marah, bunuh. Asyah ngeyel, nggak bisa, Mas. Kenapa? Peraturannya bayi yang kamu bunuh itu bayi cowok yang kamu cari, sementara bayi ini datang sendiri. Fir'aun manut, Pak. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri, Pak. Jengkel saya sama Fir'aun. Gara-gara itu, Pak, kita suami tertindas, Pak. Sealim-alimnya Kiai Abror, Pak, dibentak istrinya goblok dadak, Pak, gitu. Kalau di Jogja Jawa itu ada guyon gini, Pak. Suami itu kalau istrinya 4 itu Superman, istrinya 3 Powerman, istrinya 2 Gentleman, istrinya 1 cemen, Pak. Ibu-ibu pilih suaminya Superman apa cemen? Kan aneh, kan? Pilih yang cemen, Pak. Alhamdulillah kalau saya emang cemen, Bu. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ketawaan istriku mate, Bu.
Tapi ini memang ciri khas ngaji di Ogan Ilir ya, Kiai nggak dikasih kopi ternyata ya. Saya nggak minta sih, hanya menyampaikan bahwa di sini nggak ada kopi gitu aja. Persamaan saya dengan Pak Prabowo itu satu, sama-sama suka kopi. Kenapa saya suka ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Ya. Makanya Pak Bupati Panja, jadilah seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Lah. Ibu-ibu juga harus belajar dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya, nggak kayak wajahmu bu, ya Allah, itu wajah papan karambol, penuh bedak Pak. Gitu. Makanya ibu-ibu dari tadi kipas-kipas itu bukan karena takut panas Pak, takut bedaknya luntur. Gitu. Itu nggak saya lihat alis yang kayak pematang sawah. Ya. Saya punya teman dari Madura, istrinya Pak alisnya kayak celurit Pak. Aku zizi kan pakai abro, ikut-ikutan pakai kacamata hitam kan, malah kayak tukang las. Ya Allah, saya ngopi dulu Pak Bupati, mumpung masih panas. Karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Yeah. Tapi sekarang Pak, kalau saya minum kopi ada gulanya tidak pernah saya aduk, supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak mulutnya caleg. Gak bahaya dah. Cah kendel kok. Hati-hati, kalau orang selama ini suka cemberut, kok mendadak suka tersenyum, saya curiga, jangan-jangan mulutnya caleg. Nggak pernah ikut pengajian, tahu-tahu hadir di atas majelis, jelas itu caleg. Nggak kenal NO, tahu-tahu beli peci NO, itu caleg gitu. Yang pakai peci NO saya doakan masuk surga. Pecinya. Nah, akhirnya apa? Bayi ini dipelihara oleh keluarga kerajaan Fir'aun. Sebelum saya lanjutkan, pelajaran pertama apa Pak? Ini ternyata pelajaran toleransi kelas tinggi. Inilah salah satu dalil bahwa orang non-Islam, orang Islam itu boleh menerima sedekah dari orang non-Islam. Saya kemankan minggu-minggu ini minggu-minggu berat bagi saya Bu. Seminggu ini saya viral nggak berhenti-berhenti. Gus Miftah bagi-bagi duit. Ya kan aku kaya. Persoalannya bukan itu Bu, ini saya luruskan ya, saya mau ketemu dengan masyarakat. Sampai hari ini saya itu bukan tim kampanye paslon manapun. Namanya tim kampanye kayak Pak Mawardi ini mamanya itu didaftarkan di KPU. Kalau saya tidak, karena saya bukan tim kampanye, saya bukan caleg, saya hanya sekedar orang yang mencintai Pak Prabowo. Tapi saya bukan caleg sama sekali, saya bukan tim. Kemudian kejadian di Pamekasan itu, saya punya sahabat kaya juragan tembakau namanya Haji Her. Setiap hari dia sedekah 50 juta setiap hari. Kebetulan saya ke perusahaan beliau, karyawan semuanya ngumpul, saya datang semuanya pengen salaman. Jangankan kok cowok Pak, saya pengajian di Jambi ada 10 ibu-ibu berjajar. Kenapa Pak? Ngidam, semuanya pengen perutnya saya pegang. Lah ini saya ke Pamekasan minta, saya datang silaturahim, karyawan pabrik datang, si Haji Her bilang, Gus, itu sekaligus Gus Miftah memberikan saya sedekah hari ini kepada mereka. Diviralkan seolah-olah Gus Miftah money politik. Dari mana? Ibu lihat sejarah saya di TikTok, di Instagram. Dari dulu saya itu kalau pengajian biasa berbagi duit, berbiasa berbagi rezeki. Saya punya prinsip, kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kamu beri.
Ini prinsip. Saya banyak memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Betul Bu? Saya itu miskin Bu dulu, padahal mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. 7 turunan Bu, saya nomor 9 karena rungkat ente-entean. Jadi saya itu termasuk orang Pak Bupati yang nggak sepakat di Indonesia itu ada istilah semuanya harus cashless, jadi mengurangi uang cash, karena kita nggak pernah tahu Pak di jalan itu seperti apa. Saya itu kalau mau naik pesawat, saya itu banyak berbagi di bandara. Karena saya ingat betul dengan sabda Nabi, as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Kita di pesawat nggak pernah tahu. Kayak besok saya harus ke Manokwari. Itu naik pesawat ke Sorong 5 jam, dari Sorong ke Manokwari 2 jam. Bagaimana kita kemudian menolak bala dengan sedekah? Saya itu kalau umroh Pak, saya menyiapkan uang 10 rial itu buahnya. Karena di situ ada bapak-bapak, mas-mas yang suka nyapu di masjid, yang suka benahi Quran, itu gajinya pas-pasan Bu. Kita kasih 10 rial saja senengnya minta ampun. Pak Mawati tahu cita-cita saya itu apa? Saya itu pengen besok Pak setelah pilpres, saya pengen mendaftar sebagai marbot masjid di Madinah. Minimal 2 bulan 3 bulan saya mau menetap di Madinah, saya pengen ikut nyapu di halaman Masjid Nabawi, ingin ngepel. Jadi orang salah Pak, Gus Miftah dekat Pak Prabowo pengen jadi menteri. Enggak, saya ditawari jadi menteri agama, saya menolak. Kenapa? Karena kalau saya jadi menteri agama, yang seneng orang Ogan Ilir ngundang pengajian gratis semua, kan stres saya kiai, enak amat. Sudah yang jadi menteri Pak Mawardi saja. Kalau Pak Mawardi jadi menteri kan keren, menteri urusan peranan wanita. Saya itu punya cita-cita itu Pak. Karena saya dulu juga James Bond, jaga masjid dan kebon. Zaman saya kuliah, bahkan saya orang NU tinggal di masjidnya Muhammadiyah selama 4 tahun setengah. Dan ternyata maafi muskilah, nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas, nggak pernah ada selamatan. Jadi kurus Pak. Begitu kembali ke masjid orang NU, saya menikah dengan orang NU, saya langsung gemuk Bu. Ketemu dengan ibu-ibu muslimat, fatayat, gemuk. Berat badan saya langsung 108 kilo waktu itu. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, manakiban makan, maulutan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi 7 hari. Loh waktu itu Pak saya gemuk banget 108 kilo. Saya baca observasi dan penelitian dari sebuah rumah sakit di Jogja. Laki-laki itu kalau badannya besar dia nggak sehat, kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ya Allah, saya langsung menurunkan berat badan saya. Hati-hati yang gendut ya, hati-hati ya. Maaf Bapak, loh malah di zoom. Mohon maaf Bapak, itu yang kurang ajar kameramennya Pak. Yang lucu pas itu Pak Mawardi, forum silaturahim ketua umum parpol di kantor DPP PAN. Ada Pak Erlangga, ada Pak Prabowo, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Mardiono, ada Caimin, ada Pak Jokowi. Saya kebetulan diminta jadi imam sholat duhur dan mau itu di forum silaturahim itu. Saya bilang, apa sih bedanya NU dan Muhammadiyah? Bedanya satu,
Kalau anaknya Kiai NU itu dipanggil Gus, anaknya Muhammadiyah dipanggil guys. Terus ada yang tanya, loh Pak Jokowi kan NU Gus, kenapa Pak Jokowi kurus? Iya, Pak Jokowi itu NU, kenapa kurus? Karena berempati dengan orang Muhammadiyah. Saya bilang, saya waktu itu diminta jadi imam sholat Pak, maka hari itu pemimpinnya bukan Pak Jokowi Pak, tapi Gus Miftah. Wow. Pak Jokowi manut saya atur Pak, saya mau sholat tengok ke belakang, sawu sufufakum bis sholah, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi rukuk. Saya salam, Pak Jokowi, Pak Prabowo salam. Selesai sholat saya bilang, cie ikut saya cie, saya bilang. Pak Jokowi jawab cuak. Singkat cerita, Musa ini menjadi orang yang tumbuh berkembang atas nafkah kerajaan Fir'aun. Ini pelajaran toleransi, bahwa orang non Islam sama orang Islam itu bisa berbagi Pak. Saya dalil berikutnya begini, Nabi Muhammad itu dimusuhi sama Abu Lahab sejak kapan Pak? Sejak Nabi Muhammad mendeklarasikan diri sebagai Nabi, umur 40 tahun. Status Nabi Muhammad itu keponakan Abu Lahab. Pertanyaan saya Bu, kira-kira pernah nggak Abu Lahab itu membelikan permen satu untuk Nabi Muhammad ketika anak-anak? Pernah. Nggak mungkin paman kepada ponakan nggak ngasih apa-apa. Ini menunjukkan apa? Toleransi, bahwa orang non Islam itu boleh memberi orang Islam boleh memberi orang non Islam. Makanya kenapa kemarin saya mengucapkan selamat Natal dibully Pak. Tetangga saya itu 60% Katolik Bu. Kalau Pak Mawardi ke pondok saya, kampung saya itu 60% Katolik. Selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Kalau Idul Fitri saya berbagi parsel, orang-orang non Islam semuanya saya beri. Kalau saya beli beras, orang Islam saya kasih zakat, mereka orang-orang non Islam saya kasih hadiah. Ini boleh. Makanya saya biasa. Makanya kenapa saya dengan Presiden Jokowi punya gerakan namanya gerakan moderasi, berbangsa dan bernegara, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Karena agama itu harus hadir sebagai solusi, bukan sebagai problem. Maka toleransi di Ogan Ilir, kalau Ogan Ilir ini mau sukses, harus ditingkatkan toleransinya, bahwa beda agama itu bukan musuh tapi partner dalam kebaikan. Betul Bu? Makanya saya mengucapkan selamat Natal biasa, saya dibully. Miftah mengucapkan selamat Natal jadi Kristen. Siapa yang bilang? Kemarin hari Ibu saya mengucapkan selamat hari Ibu, saya tetap menjadi bapak. 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya tidak jadi Avenger. Jangan gampanglah mengkafirkan orang. Saya ceramah di gereja tahun 2021 yang fenomenal itu, viral, sampai puncaknya saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara toleransi dan moderasi. Tapi di Indonesia saya dihujat, dimaki-maki. Miftah kafir ceramah di gereja. Saya jawab, nggak apa-apa, syahadat lagi, selesai. Langsung saya dibully Pak Bupati, Miftah goblok. Goblok saja laris, daripada kamu pinter nggak laku, cie. Makanya jadi pemimpin itu jangan baperan, nggak boleh baper. Pak Bupati mau jadi bupati ya siap-siap dikritik, nggak usah baper. Pak Mawardi besok jadi menteri atau jadi gubernur nggak boleh baper. Ya biasa-biasa saja itu. Yang ada itu ya orang kecil Pak ngomongin orang besar, nggak mungkin orang besar ngomongin orang kecil. Ya artinya kalau Bro Panca nggak mau diomongkan, ya sudah jadi orang kecil saja. Saya ditanya sama istri saya, Beb, saya jawab iya saya. Bukan sayang sih, syaitonir rajim.
kok abah ini difitnah terus ya? Iya, saya difitnah karena saya terkenal. Kenapa saya dimusuhi? Ya karena saya kuat. Kenapa saya direndahkan? Ya karena kita lebih tinggi. Yang ada itu orang susah ngomongin orang seneng, betul bu? Nggak mungkin orang seneng ngomongin orang susah. Yang ada di belakang ngomongin yang di depan. Nggak mungkin yang di depan ngomongin yang di belakang. Yang kecil ngomongin yang besar, bukan yang besar ngomongin yang kecil. Adanya ibu-ibu ngomongin Pak Jokowi, nggak mungkin Pak Jokowi ngomongin jilbab merah. Apanya? Tapi masih mending lah, udah tua jilbabnya merah, itu di belakang sudah tua jilbabnya pink. Ih, aku zizi. Jadi pokoknya Bro Panca ini slogannya 2024 anti baper. Santai saja. Ini dalil bagaimana kemudian Nabi Musa berproses di dalam kerajaan yang bahkan dia tidak hanya non Islam, tetapi orang yang ngaku Tuhan. Sampai Fir'aun itu mendeklarasikan dirinya sebagai apa? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Makanya hidupnya Fir'aun itu enak terus bu, gak pernah susah, punya uang terus, gak pernah punya utang. Fir'aun itu mohon maaf pak, kalau makan sambal yang mules bukan perutnya tapi sambelnya pak. Dia itu pernah makan selilitan cuman sekali tok, dia marah-marah. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk memperbaiki giginya Fir'aun. Malaikat bertanya, Tuhan kenapa saya harus memperbaiki giginya Fir'aun? Kamu perbaiki giginya Fir'aun sebaik-baiknya, masa ngaku Tuhan kok mulutnya selilitan? Itu Fir'aun pak, saking tingginya dia, seneng terus gak pernah susah. Itu artinya kalau ibu-ibu kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, lumrah pak, karena kita manusia biasa. Kalau kadang-kadang punya utang, kadang-kadang punya duit, lumrah, karena kita manusia biasa. Yang saya curiga kok ada orang ogan ilir senang terus gak pernah susah, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Makanya biasa-biasa saja. Singkat cerita, ketika Musa sudah nyaman berada di kerajaan Fir'aun, Allah memberikan perintah. Apa perintahnya? Di luar nurulnya Musa. Ini di luar nurul pak, di luar nalar, tidak habis fikri si Nabi Musa. Apa bu? Ya maklum bu, kopinya dingin. Musa, kamu lawan Fir'aun. Ini maka waktu itu jadi saya tanya, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Kalau jawaban bapak ibu ogan ilir, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Rata-rata jawabannya dari mata turun ke hati. Mohon maaf bu, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kita tidak bisa mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kita tidak pernah mencintai Rasulullah, karena mata kita tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta, karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi nyatanya orang buta juga bisa jatuh cinta, nikah yo meteng pak. Ini sudah salah bu, pandangan kita itu sudah salah. Cinta itu dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, seburuk apapun orang mengatakan pasangan kita, kita tetap cinta. Makanya itulah alasan dikatakan cantik itu relatif, karena editing alternatif. Makanya jangan salah ndak, kelihatannya di Facebook cantik Pak Mawardi, begitu lihat aslinya ya Allah. Kalau di Instagram wow, lihat aslinya weh. Saya itu kemarin survei Mas Panca pengguna medsos, ternyata pengguna medsos itu sesuai kelompok umur pak. Kalau yang sepuh-sepuh itu biasanya Facebook, dewasa di bawahnya dikit itu banyak di Instagram mapan. Kalau anak-anak Gen Z milenial itu lebih suka dengan TikTok. Makanya saya punya jamaah janda usia 60 tahun punya Facebook, jam 11 malam update status, ada nggak yang mau jadi imamku? Wah, langsung saya jawab ada. Mbah siapa? Gus Israel. 60 tahun cari imam, sadar umur mbah saya bilang.
Malah mbahnya jawab lagi, kamu nanya, kurang aja. Nah, kembali ke pokok bahasan ini tadi. Imamnya itu hati. Maka ketika Nabi Musa menerima perintah Allah, diterima pakai hati. Kalau pakai akal Pak nggak berani Pak, kalah segalanya. Musa menyampaikan, ini perintah Allah, saya perang melawan Fir'aun, saya perang. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Ui, Musa menang apa kalah? Kalah Bu. Buktinya apa? Lari kok. Kalau menang ngapain lari? Begitu lari ketemu lautan, pilihannya dua, bablas masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Ketika mereka berdua berhadapan-hadapan, apa yang membedakan? Ini baru seru Pak. Bedanya di mana? Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya apa? Ternyata yang dimenangkan oleh Allah bukan yang merasa dirinya Tuhan, tetapi yang di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya Allah memberikan kejutan kepada Musa dengan lautan yang terbelah. Kesimpulannya apa? Kejutkanlah Allah dengan ketaatanmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan keakbarannya. Hari ini kenapa kita nggak pernah dikejutkan oleh Allah dengan kebesarannya? Karena kita nggak pernah mengejutkan Allah Bu. Disuruh sedekah saja kita hitung-hitungan. Coba kalau pengajian seperti ini ada kotak infak, dompetmu isinya 100.000, 50.000, 1.000, kira-kira yang masuk 100.000 apa 1.000? Ya Allah, hitung-hitungan Pak. Lihat monyet di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai infaknya 1.000. Berarti lebih mahal monyet apa kiai Bu? Monyet. Lebih menghargai kiai apa monyet Bu? Siapa yang bilang monyet sini? Jadi kalau Allah itu hitung-hitungan sama kita lumrah Pak. Mungkin Allah itu baik dengan Pak Mawardi, mungkin Pak Mawardi nggak hitung-hitungan. Makanya Pak Mawardi kalau ngundang saya jangan hitung-hitungan Pak Mawardi. Kemarin ada utusan Bupati Ogan Ilir ke pondok saya. Aduh, hitung-hitungan sudah murah ditawar, ya Allah. Kayaknya yang nawar kemarin Kasubag kayaknya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini menunjukkan keakbaran Allah. Musa akhirnya bisa mengalahkan Fir'aun. Demikian juga tantangan besar ke depan untuk Ogan Ilir. Selama Pak Bupati dan rakyatnya berpasrah kepada keakbaran Allah, apapun tantangan yang dihadapi oleh Ogan Ilir bisa diselesaikan oleh Allah. Amin. Yuk, biar rileks selawatan dulu yuk Bu yuk. Ini saya lihat ibu-ibu muslimat di sini. Saya itu lihat muslimat sama fatayat nggak perlu lihat seragamnya Bu, cukup dari baunya saya bisa merasakan Bu. Kalau fatayat itu biasanya baunya parfum, kalau muslimat balsem. Kalau ini fresh care Pak Mawati ini kelihatan ini. Fresh care. Saya mau sholawat kebangsaan yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah.
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil adi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bil ahlil badri ya Allah, bil ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Tangan semuanya diangkat sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli buah berdapatnya mangga. Mari ngaji dan bersolawat dari Ogan Ilir untuk Indonesia, dari Ogan Ilir untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, wasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ogan Ilir bersama Gus Miftah, Pak Mawardi ya lumayan gagah, tapi sayang walaupun gagah istrinya tidak nambah-nambah. Aman Bu, aman. Karena Pak Mawardi punya prinsip Bu, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Iya gitu. Makanya mas-mas yang belum menikah ini, kamu merasa jelek, santai saja Le, tutupilah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Wah. Karena sekarang cowok yang good looking kalah sama cowok yang good rekening. Karena berangkat dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing, dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng.
Oga nilir ngundang Gus Miftah, Bupati Panca lumayan gagah. Ada gajah makan mawar, walaupun gajah ngundang ngaji ditawar. Ya Allah, sumpah Bu, itu hanya jok, humor, tapi faktanya lebih menyakitkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Coba satu lagi saya kasih contoh selain Musa. Ibrahim saat sayang-sayangnya sama anak, kemudian Allah perintahkan, Ibrahim, cek, sudah murah soalnya jelek. Itulah Pak Bupati bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya, cewek dimodalin banyak diambil temannya. Ya, banyak kejadian di kota-kota besar. Makanya kalau di Jawa itu ada syair, tuku bawang, kamu ngapain lagi? Oh, kan aku kaget. Beragama itu harus asik ya, karena dawai Allah itu wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Jadi mubasir itu harus lebih didahulukan dibandingkan mundir. Jadi menyenangkan itu harus lebih diutamakan daripada menakut-nakuti. Dan hakikat orang beragama itu harus menyenangkan. Makanya kayak Pak Mawardi, kayak Pak Panca ini dianggap orang yang menyenangkan rakyat dengan prestasi. Jangan nakut-nakuti, kalau kamu nggak begini, takut rakyatnya Pak. Makanya ya karena Pak Wagubnya menyenangkan, bupatinya menyenangkan, ya ngundang kiai ya menyenangkan. Ya walaupun amplopnya pas-pasan gitu. Ketika lagi senengnya dengan Ismail, Allah katakan, potong leher anakmu. Manut Pak. Dan ternyata atas keteguhan Nabi Ibrahim, Allah mengejutkan Ibrahim dengan menggantikan leher Ismail dengan seekor domba. Nah, demikian juga Pak, ketika Pak Jokowi bilang sama saya, Gus, ini Indonesia katanya terancam resesi global 2023 waktu itu. Saya bilang, qul la yusibana, katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Kalau belum jatahnya, matinya ternyata bukan karena corona Bu, tapi karena stres tiap hari diamuk sama istrinya gara-gara nggak punya penghasilan Bu. Saya mendengar dari Mas Bupati tadi katanya di Okanilir ketika COVID-19 ibu-ibu sudah pinter jualan. Hari Senin jual gelang, Selasa kalung gitu. Semuanya dijual ya Bu ya. Begitu pandemi terakhir, ibu-ibu Okanilir sudah pinter nyari duit. Jadi dimanapun suaminya nyimpen pasti ketahuan. Tapi saya itu sepakat Pak Mawardi, keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Iya. Itulah alasan Pak, kenapa semua pecahan mata uang gambarnya cewek menari Pak. Sadar Bu? Semua pecahan mata uang
itu gambarnya cewek menari. 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 5.000 cewek menari, 2.000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuman uang Rp1.000. Patimura bawa golok. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari, Pak? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Walaupun konsekuensinya harus seperti uang Rp1.000, Patimura bawa golok. Lu mau maling, mau begal, gua kagak urusan, kata istrinya. Hati-hati. Makanya rusaknya suami kadang-kadang dari seorang istri. Makanya hati-hati. Suaminya baik-baik, istrinya suka pamer. Hati-hati. Suaminya bermasalah. Contoh orang pajak. Makanya pejabat kaya itu boleh, tapi jangan pamer. Saya bilang sama para pejabat, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Ya, boleh Bu. Yang suka pamer itu kan cuma satu, Superman, kan goblok, pakai celana dalam di luar. Lebih goblok lagi Bu, badannya besar, bajunya es. Lah, goblok. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Maka Indonesia nggak perlu takut, saya bilang. Buktinya apa? Presiden Jokowi akhirnya dinobatkan dunia sebagai salah satu presiden terbaik. Kenapa? Dulu awal COVID Indonesia diminta sama dunia untuk lockdown, Pak. Pak Jokowi nggak bergeming. Karena Pak Jokowi yakin dengan kemampuan gubernur, wakil gubernur, dengan kemampuan bupati, dengan kemampuan ASN, tentara, polisi, nggak takut Pak dengan lockdown. Begitu hebatnya pemerintah kita. Begitu ada COVID, nggak ada lockdown, semuanya disuruh istirahat di rumah, pemerintah tanggung jawab, muncul BLT. Betul Bu? Orang cerewet terhadap pemerintah. Pak Jokowi kasih BLT. Lucunya dioganilir apa? Jelas undang-undangnya, BLT untuk orang miskin. Ada keluarga punya mobil, ngakunya miskin. Punya sapi satu kandang, ngakunya miskin. Wongnya ya teko, ya melu guyu, jilbabnya biasa ireng. Kemudian muncul apa? Vaksin. Vaksin datang, Pak. Orang cerewet. Kalau Sumatera Selatan pencapaiannya masih luar biasa lah. Yang paling susah divaksin Sumatera itu di mana, Pak? Di Padang. Sumatera Barat, susahnya minta ampun. Kalau di Jawa, Madura. Begitu muncul vaksin, Pak Mawardi masih ingat, orang yang cerewet bilang apa? Diragukan kehalalannya, minta sertifikasi. Majelis Ulama mengeluarkan sertifikat vaksin halal. Jadi, apalagi protesnya? Minta presiden supaya suntik pertama kali. Presiden mau minta siaran langsung TV. Sudah siaran langsung TV, masih cerewet lagi. Jangan-jangan vaksin presiden beda dengan rakyat. Semua program pemerintah dipaido, semua program pemerintah dikritik, tetapi bagian BLT antri pertama kali. Orang Indonesia kan begitu, Pak. BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya Pak Bupati Panca tolong dioganilir bikin BLT sekali lagi untuk orang gila. Kira-kira pada ngaku gila apa enggak? Itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa pemimpin kita itu bermartabat, Pak. Dulu Malaysia itu ekonominya diklaim lebih hebat daripada Indonesia. Sekarang, Pak, Indonesia lebih hebat daripada Malaysia. Banyak negara-negara di Eropa Pak resesi global. Waktu saya ngaji depan presiden, saya bilang, gak usah takut. Kenapa? Mayoritas orang Indonesia tinggal di pedesaan seperti orang Oganilir, yang ekonominya lebih kuat, Pak. Orang desa itu kan asik, Pak. Makan beras, beras dewe,
Makan sayur sayure dewe, mangan buah buahe dewe, makan pitik pitike dewe, mangan endok endoke pitik, endoke dewe. Maka disitulah kemudian ayatnya dilanjutkan, huwa maulana, dialah Allah penolong kami. Maka di usia 22 tahun ini, tadi ayatnya dibaca soal syukur. Syukur itu apa? Seneng. Kalau kita seneng dengan nikmat 20 tahun ogan ilir, Allah akan tambah. Kenapa saya maknai syukur itu seneng, Bu? Contoh, ibu-ibu punya anak, dibawain oleh-oleh satu permen umpamanya. Kalau anak seneng dengan permen itu, kira-kira besok potensi dibawakan lagi ada apa enggak? Ada. Oh, anakku seneng, bahkan ditambah yang lebih banyak. Tapi kalau anaknya enggak seneng, kira-kira dibawakan lagi apa enggak, Bu? Enggak. 20 tahun Allah memberikan segalanya untuk ogan ilir, maka pemerintahnya dan rakyatnya harus seneng. Allah akan tambah. Maka syaratnya adalah rakyatnya harus baik, pemerintahnya harus baik. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Lah, orang baik itu akan mendapatkan rahmat Allah. Buktinya apa? Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang baik. Lah, ciri orang baik itu ternyata sederhana, mempunyai rasa cinta. Rasa cinta itu syaratnya apa? Beriman. Orang beriman itu syaratnya apa? Rukun. Maka kata Nabi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Ciri orang beriman itu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Sama dengan cintanya Pak Mawardi kepada orang Sumatera Selatan, seperti kencing di dalam kolam renang. Cinta Pak Mawardi kepada masyarakat Sumatera Selatan seperti air kencing di dalam kolam renang. Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nggak percaya silakan dicoba. Anget, Bu, anget itu. Pengalaman pribadi, Pak. Itulah. Makanya kalau ogan ilir dan Sumatera Selatan pengen mendapatkan rahmatnya Allah, syaratnya apa tadi? Akur, rukun. Apalagi ini tahun politik, bendera partai boleh banyak, tetapi merah putih tetap satu. Setuju? Pemimpin calonnya boleh banyak, tetapi kerukunan tetap harus dijaga. Saya bilang politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Betul, Bu? Apalagi ibu-ibu yang NU kayak Pak Kiai, kayak ibu-ibu muslimat, santai saja, kita tuh kaum moderat. Makanya gak usah nganan, gak usah ngiri, tengah saja. Lu kan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengahnya. Kok kamu mikir yang lain? Aku juga. Yang akur-akur saja lah, Bu. Saya kalau di mana-mana saya bilang, saya dengan semua calon itu dekat, karena saya sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik. Dengan Mas Anies saya dekat, dengan Cak Imin saya dekat, dengan Mas Ganjar saya dekat, dengan Pak Mahfud saya dekat, dengan Mas Prabowo dekat banget. Kalau toh kemudian kita harus berbeda, nggak masalah. Yang penting kerukunan tetap terjaga. Nggak usah kemudian kekeluargaan kita, kebersamaan kita hancur hanya gara-gara pilihan presiden. Pesta itu harus menyenangkan. Kalau dikatakan pesta demokrasi, berarti harus menyenangkan, Pak, bukan menakutkan. Nggak usah nakut-nakuti. Ada memang tipikal orang yang goblok menurut saya. Siapa itu tipikal orang yang goblok? Mendukung capresnya dengan menjelek-jelekkan capres yang lain. Itu pendukung goblok. Makanya di dunia ini yang paling dinasehati, susah dinasehati itu tiga, Pak. Satu Fir'aun, dua orang jatuh.
Soal pilihan presiden, nomor 2, hiraukan pihak ketiga. Sudah, itu saja pesan saya. Kan saya nggak nyuruh milih, Pak. Itu prinsipnya begitu, Pak. Mudah-mudahan Organilir senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pemimpinnya, selamat rakyatnya. Insya Allah Pak Panca jadi bupati lagi. Tapi besok kalau ngundang jangan ditawar, Pak Panca. Awas kasubaknya. Siapa namanya? Kayak lu bocah. Sudah jam 4:30. Saya harus ke bandara, Bu, balik ke Jakarta, Bu. Nah, santai saja. Besok insya Allah selesai pilpres, Pak Panca kan maju lagi tuh. Nanti ngaji sama Gus Miftah. Setuju? Nah, tentunya dengan anggaran yang lebih menjanjikan. Ya siapa tahu Allah takdirkan kan. Pak Panca jadi bupati lagi, Pak Mawardi jadi gubernur, Pak Prabowo presiden, umpamanya begitu kan, kita nggak tahu. Maunya itu. Siapa tahu Allah ijabah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, terima kasih kami kepadamu ya Allah atas semua anugerahmu, karuniamu, rizkimu yang kau berikan kepada kami, wabil khusus kepada Kabupaten Ogan Ilir ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur, yang senantiasa memujimu, memuji kebesaranmu, sehingga ya Allah engkau menurunkan ridhomu kepada masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah pemimpin kami, kuatkanlah rakyat kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang rukun, hamba-hambamu yang senantiasa akur, sehingga menjadikan bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Melupakan Allah itu dosa, melupakan kedua orang tua itu durhaka, melupakan Ogan Ilir mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.